Hiji, dua, tilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Terlihat dari wajah kalian semuanya pada fresh. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Apalagi Mumtaz ya. Masya Allah. Wajah baru dan ekspresi yang baru gitu. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan pertama dari semester 2 ini ya. Iya, Pak. Hari itu semester 1. Berarti nanti liburan ya. Liburan. Gimana liburannya? Seru tidak? Seru, sangat seru. Main game terus, Pak. Oh gitu. Bagus lah, ada bagusnya juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak di sini dari semester 2 ini ya, kita mulai materi yang baru, suasana yang baru, terutama juga Semangat yang baru. semangat yang baru. Nah, itu juga. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan mengenai hadis tentang tata krama. Nah, sebelum itu kita ini dulu pertemuan ya, sepakatan dulu lah. Kalau Bapak ngucapin setuju, berarti kalian ucapin Setuju. sepakat. 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 Oke. Ya, gitu. Kalau sebaliknya, Bapak ngucapin sepakat, kalian Setuju. siap? Siap. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat, sepakat. Setuju, sepakat? Sepakat, setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Kita mulai saja ya untuk mengefisiensikan waktu dari pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai hadis tentang tata krama. Kalian mungkin tahu ya tata krama sepintas dari SD sampai dengan sekarang gitu. Mungkin lagi setiap aktivitas sehari-hari pasti kalian memakai tata krama, entah itu tata krama dari keluarga, sekolah, terus di lingkungan, pasti kalian memakai adab atau tata krama. Nah, untuk itu kita mulai dengan materinya. Apa sih itu tata krama? Tata krama itu ada dua. Tata dan krama. Tata itu yaitu adat, aturan, norma atau Peraturan. Sementara krama itu sopan, Santun. Santun. tindak dan perbuatan. Buatan. Ini udah semangat sekali ya. Iya. Bapak. Agundul. Jadi ya tata krama itu adat, etika dan kebiasaan baik yang dilakukan seseorang di lingkungan atau dalam Pergaulan. Nah, jadi tata krama itu sebagai tuntunan semua orang dimanapun dan kapanpun. Ketika kita di suatu tempat, di mana entah itu di mana, kita harus memakai tata krama, adab, sopan, santun. Karena itu menjadikan kita menjadi pribadi atau menimbulkan sikap kita yang baik sesuai syariat. Oke. Tata krama sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Setiap kali kita melakukan aktivitas dan semua itu dengan aturan atau tata krama. Oke. Sampai sini paham? Paham. Setuju? Setuju. Sepakat. Ini kurang ini nih, kurang fokus. Sorry, Pak. Oke. Selanjutnya, nah, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu kalian akan bisa dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap dari mempelajari tentang tata krama ini, hadis tata krama ini. Yaitu dalam pengakuan kalian akan memahami kandung hadis tentang tata krama ya, dalam kehidupan sehari-hari. Juga keterampilan
itu kalian akan mengidentifikasi contoh, ya, contoh perilaku tata krama yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan selanjutnya itu sikap. Nah, sikap kalian juga pasti akan mengamalkan tata krama dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, masyarakat dengan tuntunan hadis. Nah, pasti dalam pengetahuan kalian dalam di SD atau di keluarga sudah mengetahui lah dasarnya doang gitu ya tentang tata krama. Untuk keterampilan, pasti keterampilan kalian sudah memakai apa? Memakai tata krama adab di keluarga, di masyarakat, teman-teman, itu pasti sudah dipakai kalian. Juga sikap, terutama tadi sikap, ya, sikap kalian tercerminkan dari bapak masuk ke sini sampai berinteraksi dengan kalian itu menimbulkan tata krama yang bagus. Masya Allah. Tadi ada yang menanyakan kabar ke bapak, terus diterapkan 3S, senyum, sapa, salam. Nah itu bagus gitu ya. Itu sebagian dari tata krama. Ada orang Indonesia nih Pak. Paham gitu? Paham. Lanjut. Nah, tadi kan membahas tentang keluarga. Pasti hal pertama kalian mempelajari tentang tata krama, adab. Di keluarga mah pasti prakteknya langsung yang diajarkan oleh orang tua kalian, entah itu si mama, si bapak. Hei. Nah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada hadisnya yang berbunyi akram auladakum wa ahsinu Adabakum. Di sini muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Nah, kalian itu dimuliakan oleh orang tua kalian dan diajari tata krama sejak dari dini, bahkan sejak dari mulai bisa berbicara dengan sopan dan baik, itu pilih oleh orang tua kalian yang sampai dengan sekarang kalian sebesar gini. Sebesar gini. Ya, sudah sampai ke jenjang yang mereka SMP. Nanti saya Kalian memakai tata krama itu dasar itu awalnya dari Keluarga. Nah, Patas nikah? Oh belum. Oke. Nah, ini yang diajarkan oleh orang tua waktu kalian masih kecil. Coba kalian masih ingat gak apa yang diajarkan oleh orang tua kalian yang masih kalian ingat sampai sekarang? Coba Ujang. Pak, Apa yang paling diingat? memberi salam Pak. Beri salam ke orang lain dulu ya. Iya benar Pak. Oke. Kita ke rumah tetangga. Oh, gitu. Bagus. Coba ini Andri, gimana Andri? Hal pertama atau yang diajarkan oleh orang tua berkaitan tata krama. Berbicara dengan sopan. terus harusnya apa tuh jika kita berjalan terus di depan tuh ada orang lain yang sedang duduk atau orang tua, kita harus menyapa atau memberi salam. Punten. Nah, itu bagus. Pret, bohong, Pak, bohong. Iya. Orang-orang yang kesusahan. Orang-orang kesusahan itu bagian dari yang penting ya. Bohong nih Pak, Bohong. Kami bohong dari bantuan Pak. Nah, itu orang tua Bohong, kita itu bohong. mengajarkan hal-hal yang Baik. terutama dari tata Krama. Oke, kalian sudah paham lah pastilah dalam prakteknya, contohnya, bahkan sampai menggunakan hadis ini ya. Nah, hadis tadi itu hadis yang lain mengenai tentang tata krama. Coba dibaca oleh Hafiz dibaca oleh Hafiz. Pit. Pak, iya nah udah dikejar Pak. Iya, siap. Apapun dan Pak, ini ada daya. Ada burung salit. Ya. Man la bismillahirrahmanirrahim. Man lam yarham sagirana wa ya'rafu haqqa sagirina falaysa minna. Rawahu Abu Abu Dawud Ani bin
sar yang artinya Ya. siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh dari Ibnu Asam. Oke, terima kasih. Begitu. Maaf kalau balelon karena masih SM. Ya mungkin ini yang tidak jelas ya. Karangaos Pak eta mah. Karangaos, Pak. Karangaos, Pak. Mabawai geura, Pak. Jangan gitu. Jadi yang ngawas teh anu tanda tangan, jangan. gitu. Baca Qur'anna balelon teh. Nah, dari hadis ini dia sudah paham Ada ya. apa itu Pak? Apa siapa yang tidak menyayangi yang kecil, maka dan di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar dari kami, maka dia bukan dari golongan Kami. Nah, sepantasnya kita menginjakkan SMP kalian punya MTS kelas 7 kalian teh. Kelas 8. 8-nya sekarang tanya kelas 8. Iya. Oh, iya. 8 baru naik. Ya, Pak, baru naik. Cepet-cepet besar Pak. Oke, nah jadi kalian itu harus menjadi contoh oleh kepada adik-adik kalian. Kepada adik kalian itu harus menyayangi dalam hal bersikap, bertata krama, itu dalam hal apapun itu harus menyayangi. Juga kepada yang lebih besar, ke kakak-kakak kelas kalian. Kalian itu jangan sampai melunjak, itu kan ada ya, melunjak sampai berani mengajak berantem namanya. Oh, Pak. Gitu. Pasti ada wae. Singkat padahal. Singkat, iya, Pak. Apa lu? Tah si Ujang, Pak, si Ujang tah. Sama si Gundul tah, Pak. Ngomong atuh Pak. Banyak wae. Aya kulit wae teh, Pak. Jangan gitu ya. Si Gundul tah, Pak tah. Ini sama lagi tata keramanya dipakai. Belum bisa nanya sih Pak harus. Ada Harus pakai mencontoh ada. seperti Mang Denny. Harus betul-betul Denny itu. Ya. Kalimat tenang tapi Masya Allah. ya Ya Pak. Oke. Ya Pak. Siap. paham sampai sini. Tata krama itu penting nggak? Penting. Setuju? Setuju, sepakat. Fokus tuh. Oke. Penting karena apa? Jadi seorang pelajar, kita seorang mahasiswa harus menggunakan tata krama baik itu dalam keluarga, di masyarakat, di sekolah, itu harus memakai tata krama adab sopan santun. Karena apa? Kita itu penting tata krama itu. Di sini sebaiknya apabila setiap orang tidak memiliki tata krama dalam kehidupannya akan terjadi kekacauan dan perselisihan. Umpamanya contoh tadi Mang Ujang tadi kan ada yang singgung, katanya singgung sama kakak kelas, bukan singgung tapi Mang Ujang teh melawan kepada yang lebih kakak kelas, melawan. Nah, kenapa? Karena kakak kelas itu tidak menggunakan tata krama, karena seperti itu Ujang di sini pandangan teh kakak kelas melewat, lewat aja gini tanpa melakukan tata krama. Itu bagus tidak? Tidak. Otomatis kan? Kesel. Ujang itu pasti bakal kesel Kesel. atau merasakan nah sih tidak ada contohnya sebagai kakak kelas gitu, Iya. di kelasnya pasti kan ada kakak kelas, tapi di situ juga jangan seperti tadi itu ya Ujang itu langsung menghampiri, langsung dikelutan, jangan kayak gitu. Tapi ya diucapkan dengan kata-kata yang baik, memberitahu dengan baik, harus memberi contoh, ya supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi kekacauan dan perselisihan. Mantap. Nah, membiasakan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Jam berapa ini teh? Bentar lagi Pak Jumat. Ya Pak ini tuang ya. Gitu. Ya Pak, bentar lagi Pak. Di sini udah ada apa itu teh? Makan gratis. Belum. Pak, mau apa ya? Tapi kita kasih spesial Pak. Aduh, kenapa? Belum ada Pak makan gratis Pak kesini Pak. Kumaha itu tuh. Bapak aja ya. Tengah di tak lama tapi sih kita tidur. Mungkin dari atasnya belum. Belum ada tak lamanya Pak. Yang sang Pak, yang sang. Pak. Yang sang Pak, yang sang. Yang di Oke. Teboga ada Nah, kita singkat saja ya.
tata krama dalam berkomunikasi. Lisan. Nah, ada aturan-aturan kita berbicara terhadap orang kecil, berbicara terhadap orang yang lebih besar, merendahkan volume suara dari lisan kita, terutama dengan guru ya. Kita berbicara dengan guru, lisan kita itu ketika berbicara harus merendah, bukan lebih rendah ke tidak kedengaran ya, kedengaran tapi tidak melewati suara dari guru. Suara. Itu dari tata krama dalam berkomunikasi. Juga berbahasa yang baik dan sopan. Bahasa yang baik dan sopan itu mencerminkan orang itu Didikan. atau bertata krama. Nah, itu orang lain juga bakal suka ya, orang juga suka. Tata krama dalam pergaulan. Nah, ketika kita bergaul, pastikan itu di luar ya. Bergaul dengan teman-teman. Kita juga tidak boleh belah pilih teman, maksudnya keluarga kita. Jadi yang tidak seagama, Sesuku. tidak circle. sepemikiran. ya, Sepemikiran. Nah, Oke, kadang kita oke. itu menghindari mereka karena dia itu tidak bisa membiasakan kita. Nah, itu jangan, kita harus rangkul. Karena selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Nah, itu menjaga perasaan orang lain itu penting. Terutama dengan pasangan gitu, Andri ya. Pak, ini bapak ya, Pak. Tata krama di lingkungan sekolah. Nah, ini yang wajib kalian pahami dan kalian turuti, yaitu tata krama di sekolah, memberi hormat kepada guru, memberi salam yang tadi ya, itu pasti kalian sudah menerapkannya. Nah, sampai sini paham? Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh, ini anak ini pang ya, pang. Punak. Tapi- Anak punak. tapi dia bertata krama. Nah, nyuwun sewu nderek langkung Pak D. Apa yang diucapkan oleh yang duduk? Gayanya rocker, tapi anak ini tahu tata krama. Silahkan. Nah, ini bentuk tata krama, walaupun kita berpakaian yang mungkin tidak sopan gitu ya, tapi kita harus tetap melaksanakan atau menggunakan tata Sama. itu jadi nilai ya. Jangan melihat sampulnya. Nah, itu betul. Dalamnya Lanjut. lebih Nah, tajam. nah, dari sini Nah, sudah paham ya? nah, Paham? paham. Insya Allah berkah. Nah, sekarang coba kalian kan berarti sudah kelas 8 ya, kelas 8 kelas setahun lebih lah di sekolah yang di sini. Nah, kalian nilai. Coba kalian saling memberikan nilai atau pujian kepada teman sebangku kalian. Nah, memberikan nilai yang pernah kalian lihat dari tata krama teman kalian. Jadi itu coba siapa yang dari Ujang dulu. Saya Pak. Ingin menilai kita siapa? Sebenarnya saya tidak mau ya Pak. Iya. Tapi ya, juga aja Pak lah. Tuh. Iya. Ini teman saya nih Pak nih. Iya, siapa itu teh? Hafiz Pak. Oh, teman akrab gitu. Teman akrab Pak. Oh, gitu. Tongkrongan pagi ini. Gimana tata kramanya gimana? Hah? Gimana Tata kramanya Pak kalau masuk nih ke rumah Iya. kayak rumah sendiri mana? Gak trok masuk sendiri ke kamar gini. Pinjem modal belum punya KTG gitu. Balwan. Tanpa izin. Tanpa izin. Aduh. Juga teh, mama tuh. Aduh minta izin ke mama abi, aduh akbar. Abi mah baik kumaha Pak ya. Tapi beda. Ini teman baik Pak sebenarnya. Oh, iya. Ya. Pastilah. Tata keramanya tapi bagus Love. kalau ke mama ya jujur aja lah. Dia tuh suka salim, suka ini Pak, suka. Coba sebaliknya. Coba Hafiz kepada Coba. Ujang gimana? Nah, Ujang, kemarin saya Pak lihat Ya. lagi ngelewat, terus ada orang ini Pak, orang sedang berduduk berkopi, Ujang melewat, Ujang teh nggak punten gitu, berjalan we lurus, si bapak-bapak itu teh nyarios, cik punten atuh Ujang, cek si Ujang teh, wewe punya orang, gitu Pak, kita Ujang tong gitu, coba kita, nya Pak, sok jadi deui Ujang teh gitu. Punten Pak, nah tah gitu cenah teh. Itu teh jelek Pak, nah jangan gitu jangan
Oh, Kalau jadi- ada yang lewat teh ya. Jadi habis teh ya menilai dari suatu Menilai. jam teh dari segi tata krama yang kurang baik. Kurang Ya, baik. tapi itu diberitahu gitu ya. Nah, Diberitahu, itu ya. pentingnya menjaga atau pentingnya berteman kita. Kemarin, Pak. Yang saling Iya, mengingatkan. kemarin main bola kalah Pak. Oh. Jadi aduh rungsing Pak, lewat-lewat aja gitu Pak. Oh, gitu. Maaf Pak, aduh. Ya, iya, boleh. Nah, tapi harus melihat Ya, situasi ya. ya Pak. Mungkin kalian semua Bapak bisa menilai ya teman masing-masing itu menilai masing-masing sendiri ya. Di rumah. Nah, oke tadi contohnya udah. Nah untuk absen banyak kan yang tidak hadir ya? Masih pada liburan Pak. Oh, liburan Halo Pak. Nanti mungkas ini ya di rekap ya yang tidak hadirnya yang ini. Insya Allah kalau ingat Pak. Oke. Mungkin tadi kita dimulai dengan doa setelah tadi sudah ya. Lama. Nah, jadi Bapak mulai saja yang pertama. Ya. Oke, sekian dari Bapak. Mungkin itu yang dapat Bapak kasih materi hari ini tentang tata krama. Mudah-mudahan kalian dapat menerapkannya sehari-hari yang tidak apa? Jadi yang tidak itu deh yang kurang baik dalam hal bertata krama di keluarga, di masyarakat, di sekolah, kalian bisa mengoreksi atau memperbaiki menjadi yang lebih baik. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam